Ini Samsung A15 5G, harganya Rp3.599.000 alias naik Rp600.000 ketimbang Samsung A14 5G kemarin. Buat HP pertama dari Samsung di tahun 2024, gue cuma mau bilang jaga ekspektasi kalian karena rasanya agak kurang serak. Ya, buat kalian Samsung fanboy, jangan buru-buru nonton sampai habis, sedangkan untuk kaum menang mending tahan keyboard kalian. Langsung aja gue bahas semua kurang lebihnya selama 1 minggu menggunakan HP yang satu ini. Let's check it out. Layar di HP ini ngasih kesan yang campur aduk. Ya, lihat aja bezel sekelilingnya tebel pakai banget. Yes, terutama di bagian bawah dagu dan water drop notch-nya terlalu ke bawah. Minimal tahun 2024 udah pakai punch hole lah ya. Tapi satu sisi, dalam segi pengalaman user experience ketika kalian mau pakai scrolling, nonton, main game, gue suka karena panelnya ke-upgrade menggunakan Super AMOLED yang gonjreng ala Samsung, pokoknya nggak ngecewain. Sedangkan untuk resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90Hz rasanya udah jadi standar tahun kemarin lah ya, jadi nggak ada yang perlu didebatin dan semuanya bisa berjalan dengan baik, termasuk touch sensitivity di HP ini ketika gue main game, semua berjalan dengan baik, tidak ada delay. Dan kalau misalkan kalian mau pakai di kondisi outdoor pun ini nggak pusing sih, brightness-nya udah cerah banget karena ya panelnya tadi ke upgrade. Tapi ada satu pertanyaan terbesar, why? HP yang satu ini tuh ngingetin gue sama Samsung A33 kemarin yang tidak punya fitur always on display. Iya, fitur andalannya Samsung gak tersedia di HP 3 jutaan. Gila sih, ini rasanya bikin nyesek buat gue. Terutama yang kepake banget, gue selalu nyalain terus soalnya. Kualitas build quality, bobot, dan desain ngingetin gue sama Samsung A34 kemarin. Iya, finishing back covernya menggunakan polikarbonat dengan finishing doff, frame-nya menggunakan polikarbonat dengan finishing metal, tapi ada dua perbedaan. Pertama, dalam segi frame sekarang nyaris dibuat rata semua, kecuali di bagian pinggir kanan di tombol-tombol, itu agak nonjol dikit, jadi rada aneh, apalagi ketika gue tekan-tekan tombolnya itu, berasa murahan, berasa plastik, walaupun ya masih tactile. Kedua, ini tidak ada fitur IP rating apapun. Dan ngomongin soal SIM tray, HP ini masih tersedia 2 slot yang bisa dibagi menjadi 1 slot SIM dedicated dan 1 slot hybrid, dimana kalian bisa pakai 2 nomor atau upgrade microSD sampai 1 TB. Jadi untuk expandable atau expansionnya ini masih fleksibel. Dan saran gua, karena HP ini belum di-include jelly case bawaan, ya modalin 50.000 lah ya, biar aman. Karena ini finish kayak gini takut cepet baret, asli. Spek di HP ini naik signifikan. Iya, RAM-nya dari 6GB sekarang lompat ke 8GB. Storage 128GB naik double ke 256GB. Dan chipsetnya dari Dimensity 700 naik ke Dimensity 6100 Plus. Dan mungkin setahu gua ini adalah HP pertama di Indonesia yang resmi menggunakan chipset satu ini. Tapi apakah performanya sesuai ekspektasi? Oke, kalian lihat dulu aja benchmark dari angka Antutu. Komen, apakah sesuai ekspektasi? Kalau menurut gue sih ya ada di bawah ya. Gue main Mobile Legends memang bisa kebuka refresh rate super dengan grafik yang lebih tajam sampai ultra. Tapi ketika gue ketemu 2 orang lagi ulti sama-sama tuh ya, ulti kita 3 orang fight nih, berasa ada endet-endetnya, berasa frame drop. Dan ketika gue mau preview skin efek pun juga berasa endet-endet. Jadi berasa kurang optimal. Sedangkan untuk Genshin Impact, ini melebihi ekspektasi gue sedikit. Karena dalam segi suhu nggak sepanas yang gue kira. Dan settingan yang paling playable ada di low plus 30 fps. Jadi kalau misalkan kalian tanya, Bang, berarti Dimensity 6100 Plus jelek dong? Ya, enggak sih. Cuman ekspektasi gue ketinggian aja untuk HP harga 3 jutaan. Ya, karena kemarin ini gue lagi nyoba itel P55 dengan Dimensity 6080 yang gacor banget. Itu lebih cocok sih kalau misalkan kalian pemuja chipset tidak mementingkan hal lain. Overall, kalau misalkan kalian mau pakai penggunaan setiap hari, ini bisa berjalan sangat optimal. Sampai posisi baterai di bawah 5%, nggak ada endet-endet. Yang sesering pertama kali launching tuh A54, lebih berasa sering. Yang ini lebih optimal. Jadi ya, masih perlu dioptimize lagi sih biar performanya lebih bagus. Kamera belakang di HP ini masih ada 3 lensa, tapi untuk lensa depth sensornya sekarang diganti ke 5 megapiksel ultra wide lens yang tentu lebih kepake. Tapi menurut gua
jaga ekspektasi kalian, karena detailnya nggak setajam yang gua kira, dan ditambah distorsinya sangat berasa. Lihat pinggir kiri kanan atas bawahnya tuh ada lengkungan, jadi pakai kalau dibutuhkan aja. Dan ngomongin soal kualitas hasil foto 50 megapikselnya, iya, ini detailnya tajam tanpa ada extra soft sharpening yang berlebihan. Dynamic range yang ditangkap bagus banget, apalagi ketika pengen foto objek yang berlawanan dengan cahaya. Warna gak segonjreng yang gue kira, hanya aja efek depth of field bawahnya itu kurang creamy. Ya, gue lebih seneng pakai mode portrait biar efek blurnya lebih ciamik, walaupun hasilnya kadang rapi dan kadang enggak. Sedangkan untuk kualitas low lightnya, dalam keadaan mode auto, gue surprise sih, ini warnanya mendekati natural walaupun memang noise dan highlightnya kurang banget. Jadi solusinya nyalain fitur night mode biar hasil tuh lebih perfect menurut gue ya. Jadi dalam segi highlightnya ngangkat, noise-nya berkurang, warnanya nggak selebay yang gue kira, dan detailnya masih terjaga. Not bad. Dan untuk kualitas video hanya mentok sampai resolusi 1080p 30fps. Untuk pindah ke lensa ultra wide itu tidak memungkinkan, mesti stop dulu baru record. Jadi ya memang cukup disayangkan. Sedangkan untuk kualitas hasil video sendiri dalam segi viewfinder memang agak getar, tapi pas hasil processingnya ternyata masih cukup stabil walaupun ya berasa jitter. Dan sekarang gue pindah ke lensa ultra wide nya. Ya kayak gini lensa ultra wide dalam keadaan daylight. Sedangkan ini adalah contoh hasil video di low light. Dan untuk kualitas kamera depan kurang lebih begini. Resolusinya mentok sama di 1080p 30fps. Soal dynamic range, ini not bad sih. Langit di belakang masih cukup ketangkep biru-biru dikit. Walaupun ya ketika gue geser, baru lebih bagus. Tapi overall, dalam segi kontras warna, bagus sih. Gimana guys menurut kalian untuk kualitas mic-nya? Secara ini berangin banget. Coba komen. Dengan layar yang ke-upgrade, spek yang makin tinggi, dan OS yang makin baru, apakah baterai 5000 mAh-nya masih bisa bertahan seharian penuh? Well, ketika gue pakai untuk kebutuhan sosial media dengan koneksi seluler data, terus main game dengan koneksi Wi-Fi, brightness-nya adaptif, speakernya di 40%, gue surprise sih. Ini bisa dapat screen on time 7 jam 32 menit dalam satu kali nge-charge, dan itu ngisain baterai 4%. Dan kalau misalkan kalian pakai tanpa gaming, ya bisa lah nyentuh nyaris 9 jam. Jadi ini awet. Dan untuk charging sebenarnya nggak naik-naik banget, tapi ini peningkatan yang berasa dari 15 watt lompat ke 25 watt. Dan untungnya pasar Indonesia tuh masih dikasih free adapter setiap kali kalian membeli HP yang satu ini, jadi lumayan banget. Tapi ya ekspektasi kalian juga lagi-lagi mesti dijaga. Ketika gue colok dari angka 5-100% dalam keadaan airplane mode dan dibiarin ngecharge aja tentunya di kondisi ruangan ber-AC, maka waktu 96 menit. Jadi ya oke lah ya, yang penting naik. Dan by the way, untuk ngelihat screen on time di One UI 6 sekarang ini berbeda. Udah nggak ditotalin secara keseluruhan, tapi dibagi per hari penggunaannya. Menarik ya. Kalau soal software, Samsung tuh nggak pernah ngecewain. Dari kelas bawah sampai kelas paling atas, semuanya selalu rutin dan up to date. Termasuk HP yang satu ini udah pakai Android 14 dengan user interface One UI 6 seperti yang tadi udah gue bilang. Jadi kontrol panelnya udah gampang digunain, easy to use, di bagian kameranya lebih simple, terus tadi di bagian screen on time baterainya berubah, settingannya tuh pokoknya semuanya ditampilin lagi, jadi nggak ada yang keumpet-umpet, lebih gampang digunain. Tapi ada dua hal yang rasanya bikin gue kecewa. Pertama, ketika kalian masuk ke galeri pengen jadiin foto itu stiker, tidak memungkinkan. Dan kedua, aplikasi Good Lock tidak tersedia di Galaxy Store maupun di Play Store. Jadi kalau mau customize HP yang satu ini tuh rasanya kayak kurang aja sih, kurang personalized. Terakhir ngomongin soal fitur, dalam segi unlock masih mengandalkan fingerprint yang nyatu sama tombol power dengan performa yang cepet kalau keadaan layarnya tuh lagi nyala. Tapi kalau misalkan kita unlock dalam keadaan layar mati, ada delay 1 detik. Dalam segi NFC, tentu tersedia, kalau enggak ya dihujat sama netizen. Port jack 3.5 ini ngebantu banget karena HP ini cuma pakai single speaker dengan kualitas suara yang oke aja. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapet pengalaman yang lebih imersif, support Dolby Atmos, colokin earphone kabel kalian. Dalam segi koneksi udah support dual 5G, tapi sayangnya belum support Wi-Fi 6. Jadi narik speed download dan uploadnya itu berasa kurang optimal. Ya, ketika gue ngecek speed test dengan server dan jaringan yang sama, hasilnya beda-beda padahal cuma selisih hitungan menit.
Oke guys, jadi selama 1 minggu menggunakan Samsung A15 5G, upgrade terbesar itu ada di 4 hal. Di bagian layarnya, di bagian kamera ada lensa ultrawide, spesifikasi dan charge-nya lebih ngebut. Overall, gue kasih rating 7 dari 10 lah ya. Jadi kalau kalian tanya, Bang, HP ini cocok buat siapa? Menurut gue sih ya, buat orang tua yang mau main aman, nggak pusing untuk jangka panjang, karena nyaris all-rounder, performanya oke aja, dan untuk software update itu panjang banget. Ada 4 kali OS Android plus 5 tahun security patch, jadi yang nggak pusing. Tapi kalau misalkan kalian yang ngincer performanya lebih kencang, pokoknya yang lebih all-rounder ketimbang HP yang satu ini, langsung aja ke A34, karena nambah ratusan ribu atau nyaris 1 juta, tetap itu signifikan banget. Performanya naik, fingerprint under display, stereo speaker, IP67, pokoknya bener-bener oke banget sih ketimbang HP yang satu ini. Jadi menurut gua rasanya kurang berkesan aja. Kita tunggu nanti Samsung A35 dan Samsung A55. Tapi gimana menurut kalian mengenai HP yang satu ini? Coba komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian suka plus terbantu dengan video ini, boleh bantu like, share ke teman-teman, keluarga semuanya, sekaligus subscribe buat kalian yang belum subscribe. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date. Thank you guys. Udah sabar Samsung A55.